Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang penggambaran detail penulangan pada plat dengan menggunakan software Allplan. Berdasarkan materi yang ada di PowerPoint ini, maka kita akan mencoba untuk menggambarkan penulangan pada contoh yang pertama berikut ini. Jadi di sini ada suatu plat dengan ukuran 3600 dikali 4800 kali 150 mm, kemudian memiliki selimut beton di semua sisinya adalah 30 mm. Tools yang akan kita gunakan di sini yang pertama adalah modeling, kita gunakan box, kemudian yang nomor 2 adalah view dan section, kemudian tools yang ketiga adalah enter area reinforcement. Khususnya di sini yang kita pakai adalah span reinforcement yang akan kita gunakan untuk penggambaran penulangan, dan yang keempat adalah tools pelabelan. Untuk gambarnya sendiri seperti berikut ya, sehingga 3600 adalah sisi pendek dari plat atau LX-nya, 4800 adalah sisi panjang dari plat LY-nya. Kemudian detail dari penulangannya terlihat pada potongan 1-1 dan 2-2 seperti ini. Jadi kalau kita tahu tulangan yang ada di sisi pendek atau di LX-nya ini letaknya adalah yang paling luar, baik itu di sisi serat bawah maupun di sisi serat atas. Kemudian untuk yang arah Y, untuk yang sisi panjang, dia berada di atasnya jika di serat bawah, di atas dari sisi yang pendek, sedangkan untuk yang serat yang atas, dia ada di bawah dari tulangan yang serat pendek, yang sisi pendek. Nah, untuk detail dari diameternya, diameter yang digunakan di sini adalah 10, kemudian jarak antar tulangannya 250 mm. Untuk selimut betonnya berarti adalah di semua sisi ya, di keempat sisi ini, baik dia di bawah, di atas, di samping kanan dan kiri, ini adalah sebesar 30 mm. Nah, kemudian kita langsung saja menggambarkannya dengan software Allplan. Ya, kita buka terlebih dahulu software Allplan-nya, kemudian kalian bisa create project-nya dan membuka drawing file seperti ini. Kemudian kita akan mulai menggambarkan modelingnya. Pastikan rule yang kita gunakan adalah rule engineering, kemudian kita pergi ke modeling, kita pilih yang box. Kemudian tinggal kita masukkan ukuran sesuai dengan contoh 1 tadi. Delta X-nya di sini adalah 3600, kemudian delta Y-nya adalah 4800, sedangkan delta Z atau ketebalannya yaitu 150. Nah, tinggal kita enter, jadilah plat seperti ini. Sebenarnya untuk penggambaran penulangan pada plat ini banyak sekali caranya ya. Seperti pada balok dan kolom yang sebelumnya, kita bisa menggunakan tools bar shape ya. Di sini ada banyak macam, kita bisa pakai freeform maupun straight bar winghook dan lain sebagainya. Tetapi di sini yang akan saya tunjukkan adalah penggambaran penulangan pada plat yang tidak menggunakan tools bar shape. Jadi sebelum kita membuat penulangan, kita harus membuat view terlebih dahulu. Karena pengerjaan penulangan atau penggambaran penulangan akan kita kerjakan pada view-nya. Kita pergi ke reinforcement, kemudian create view, seperti biasanya. Saya akan buat view plan-nya atau tampak atasnya. Saya letakkan di bawah sini. Kemudian saya juga akan buat view tampak dari depan dan juga tampak dari samping. Baik, setelah ini baru kita menggambarkan penulangannya, yaitu kita menggunakan tools enter area reinforcement. Berada di tool bar reinforcement di nomor 3 dari
kiri ya, yang simbolnya seperti ini. Kita pilih ini, enter area reinforcement. Kemudian di sini banyak sekali optionnya, mulai dari yang pertama single placement, kemudian ada span reinforcement, di sampingnya ada support reinforcement, edge reinforcement, automatic span reinforcement, dan yang terakhir di sini ada secondary reinforcement. Untuk penggambaran penulangan pada plat ya, kita menggunakan span reinforcement. Sebenarnya bisa juga kita menggunakan single placement, tapi ini kita harus tentukan sendiri areanya. Jadi tidak secara otomatis. Kita coba dulu untuk yang span reinforcement. Nah, kemudian untuk perintahnya di sini ada enter area reinforcement from point, element, or offset. Jadi jika kita akan memilih areanya, penulangannya akan diletakkan di mana, pastikan area detection yang ada di sebelah kanan ini, di bawah di kanan, ini dalam keadaan nyala atau on. Sehingga ketika kita pilih areanya, kita klik di dalam plat yang sudah kita buat, dia akan terdeteksi sebagai area. Kemudian untuk offset, di sini ada masukan sebuah angka. Offset ini sebenarnya sama dengan selimut betonnya. Jadi jarak tulangan dari sisi yang paling luar dari plat. Nah, di sini offsetnya bisa bernilai positif dan juga bisa bernilai negatif. Yang tertulis di sini adalah negatif 30. Artinya adalah jika kita klik ke daerah atau ke area platnya, seperti ini, nah, akan muncul garis putus-putus berwarna kuning. Jika saya dekatkan, terlihat bahwa garisnya ini berada di dalam plat. Nah, sehingga kebalikannya, jika tadi offsetnya kita masukkan nilai yang positif, berarti garis putus-putus kuning ini, dia akan berada di luar platnya. Nah, artinya nanti tulangannya dia akan terpasang mulai dari garis putus-putus kuning ini. Jadi kalau tadi garis putus-putusnya ini ada di luar plat, ya berarti bisa dibayangkan bahwa tulangannya nanti akan keluar dari platnya. Nah, di sini kita gunakan yang minus 30. Jadi dia berada di dalam plat. Kemudian di sini akan muncul box seperti ini. Support depth ini seperti offset yang sudah kita atur tadi. Kemudian ada komponen thickness, ini pasti akan menyesuaikan dengan ketebalan plat yang sudah kita buat. Isinya yaitu 150. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang atas ini adalah concrete cover at top. Yang di bawahnya ini concrete cover at bottom. Jadi ini adalah selimut beton pada sisi atas, ini yang at top itu ya. Kalau yang di bawahnya ini berarti selimut beton ada pada sisi kita ukur mulai dari sisi bawah plat. Nah, jika kita ingin menggambarkan tulangan di serat bawah plat terlebih dahulu, maka yang kita isikan adalah yang di sini, concrete cover at bottom. Di sini saya isikan 30, karena di contohnya tadi selimut betonnya adalah 30. Kemudian saya enter, dan saya oke. Nah, selanjutnya di sini adalah parameter dari tulangan-tulangannya. Mulai dari diameter, kita bisa pilih diameternya di sini. Diameternya kita pilih 10. Selanjutnya di sini ada spacing, yaitu jarak antar tulangannya. Di contoh soal tadi diketahui 250. Selanjutnya untuk yang ini ya, bar length, panjang dari tulangan, kemudian rebar area atau luas tulangannya, dia akan mengkalkulasikan secara otomatis. Yang perlu kita atur lagi di sini adalah ini. Di sini ada 5 option, mulai dari flush with starting edge ya. Kalau kita pilih yang paling kiri ini, yang terjadi adalah, nah,
letak tulangannya ini dia akan diawali pada garis putus-putus kuning yang paling bawah. Kemudian kalau yang sampingnya offset to starting edge, ini berarti kalau misalkan kita ingin memberikan jarak dari titik awalnya atau dari garis awalnya tadi. Misal saya akan berikan jarak 150 dari garis awalnya. Maka yang terjadi adalah tulangannya dia akan lebih naik sejarak 150. Kemudian untuk yang tengah equal offset to edge, ini berarti dia akan memilih garis tengah atau tengah-tengah dari platnya, kemudian dia akan membagi secara rata ke atas dan juga ke bawah. Selanjutnya untuk dua yang di samping kanan ini, konsepnya sama seperti yang di sebelah kiri tadi, hanya flush with final edge, berarti dia akan memulai dari nih, ujung atau akhir dari garis putus-putus kuningnya ini. Jadi dia akan mulai dari atas, kalau terlihat dari gambar ini. Oke, di sini kita pakai yang dia dibagi rata aja, jadi kita pakai yang tengah. Selanjutnya di sini ada shape. Shape ini jika kita klik, dia akan muncul berbagai macam bentuk dari tulangan yang akan kita pasang. Mulai dari yang pertama ini berarti tulangan yang akan kita pasang adalah lurus. Seperti pada Wermes, kalau kalian tahu Wermes kan dia tulangannya hanya berupa lonjoran tulangan yang lurus seperti itu. Kemudian di bawahnya ini berarti dia bentuknya ada ini tekukan dia ke atas, baru dia lurus, horizontal. Ini untuk shape at end-nya. Selanjutnya di bawahnya ada bentuk yang seperti ini, dan ada juga bentuk tulangan pada plat, ya seperti ini, tulangan kuda-kuda. Jadi ada tekukan yang biasa kalian jumpai jika ada pemasangan tulangan plat di rumah tinggal seperti itu ya. Ini kan biasanya memakai bentuk yang ada tekukannya seperti ini. Dan berbagai macam bentuk lainnya. Kemudian yang paling bawah sendiri di sini ada hook, yaitu tekukan pada tulangan di ujung tulangannya. Jadi hook start dan hook end. Kalau misalkan kita menginginkan ada tekukan di ujung, ya baik dia di awal maupun di akhirnya, maka kita centang ini hooknya. Tapi kalau misalkan kita ingin lurus saja, berarti ini tidak perlu dicentang. Oke, sebagai contohnya, yang sama dengan contoh 1 berarti kita centang aja hook start dan hook end-nya. Kemudian kita atur sudutnya 135 derajat, L-nya kita ambil 6D, berarti 60. Di sini juga 60. Baru kita oke. Kemudian kalau parameternya sudah kita atur sesuai dengan yang kita inginkan, baru kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan terpasang seperti ini. Kemudian ini untuk pelabelan, bisa kita skip dulu, kita kerjakan pelabelannya di step yang terakhir. Nah, terlihat di gambar 3 dimensinya bahwa tulangan di sisi pendeknya sudah terpasang, ya, seperti ini. Kemudian jangan terburu-buru untuk di escape, sehingga dia akan tetap ada pilihan di sini, ya, input opsinya di sini ada match. Kalau kita tekan match atau kita pilih match ini, kita akan mengerjakan tulangan di sisi yang berlawanan. Nah, kalau kita tadi sudah mengerjakan di arah X-nya ini, kita akan kerjakan tulangan di arah Y-nya. Sehingga tinggal kita pilih match. Selanjutnya di sini perintahnya adalah select cell polygon to match. Kita pilih ini ada placing polygon. Kita klik di sini. Selanjutnya akan muncul lagi seperti pada awal, tetapi kalau di sini kalian perhatikan di all plan dia akan secara otomatis concrete cover at bottom-nya dia berganti menjadi 40.
Ini artinya tulangan yang arah Y atau tulangan yang arahnya berlawanan akan kita pasang tepat di atas tulangan yang telah terpasang tadi. Jadi 40 ini dapatnya dari 30 selimut beton awalnya ditambah dengan diameter tulangan yang telah terpasang. Nah, jika kalian tidak menginginkan jarak 40 ini, kalian bisa ubah sendiri. Tetapi kalau dia sudah benar 40, tinggal kita oke saja. Kemudian kita atur lagi mulai dari diameter, jarak antar tulangan, dan juga bentuknya ya. Di sini kita sesuaikan dengan yang tadi. Baru kita oke. Nah, kemudian untuk label kita escape lagi. Nah, kita bisa escape. Sehingga tulangan pada plat di sisi bawah, di serat bawah sudah terpasang tulangan baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Jadi seperti ini. Kemudian jika kalian ingin mengerjakan di serat atasnya atau di sisi atas plat, kalian bisa mengulangi tahapan atau step seperti pada sebelumnya. Jadi, saya ulang lagi, kita pilih lagi enter area reinforcement, kemudian kita pilih span reinforcement. Nah, ini kita pilih enter areanya ya. Pastikan dia ada di tengah area platnya. Nah, saya pilih di sini, dia muncul warna kuning lagi ini ya. Garis putus-putus kuning. Kemudian kita atur yang concrete cover at top. Jadi, kita akan mengerjakan tulangan di serat atas dari plat ini. Saya isikan 30, saya enter, baru kita oke. Kemudian diameternya 10, jarak antar tulangannya 250, shape-nya akan saya samakan seperti yang telah terpasang. Nah, dia akan terpasang, ini ya, yang berwarna merah, berarti searah sumbu X atau tulangan yang ada di sisi pendek ya, tapi di serat atas platnya. Ini kita escape, kemudian kita match lagi, kita select poligonnya, di sini kita atur yang atas, berarti 40. Oke. Saya atur shape-nya. Kita escape sampai dengan keluar dari perintahnya. Nah, untuk melihat potongannya, kita bisa create section. Kita select view-nya terlebih dahulu, kemudian kita buat clipping pad-nya. Kemudian kita buat potongan di arah panjang. Kita escape sampai dengan keluar dari perintah. Nah, sehingga akan jadi seperti ini. Mirip dengan contoh 1 yang ada di PPT kita. Jadi untuk di sisi yang pendek, tulangannya dia berada di paling luar serat baik dia di bawah maupun di atas. Sedangkan untuk yang tulangan sisi panjang, dia berada di atas ya, untuk yang di serat bawah, di atas dari tulangan X-nya. Kemudian yang di serat atas, dia berada di bawah dari tulangan sisi pendeknya. Oke. Seperti ini. Untuk contoh kedua, saya akan